가슴 쪽으로 보여주셨잖아요. 그죠? Hai geng, selamat datang kembali di channel Om Bigos. Channel yang pas banget buat kalian, para pencari asupan mata dan para pemburu serabi lempit. Gimana kabarnya? Sudah siap dibombardir sama aksi Mbak Tato alias Yu Jung Yi dan kawannya si Mbak Saibum? Film yang Om bahas kali ini berjudul Young Un 2, dirilis pada tahun 2019 silam. Jangan khawatir, kalian gak akan kehilangan benang merah dari Young Un 1, karena ceritanya sudah berbeda. Pemerannya pun begitu. Semua yang berbeda itu sudah dirangkum dan disatukan dengan cocok tanam dan perkejutan duniawi yang tersebar di sepanjang film. Jadi, tetap waspada dan bijaksana dalam menonton ya. Jaga diri dan orang-orang di sekitar. Siap-siaplah mengikuti kisah tante-tante muda yang jadi incaran pria-pria member pemburu serabi lempit. Buat kalian yang penasaran, rilekskan pinggul kalian, duduk santai dan Om puter dulu intronya. Di awal film, kita akan langsung disambut dengan meriah oleh aksi cocok tanam dan perkejutan duniawi sepasang kekasih. Yang perempuan bernama Mbak Saibum, dan yang laki-laki kita sudah kenal betul ya, Mas Sang Sang. Gak berapa lama, dan memang sebaiknya ya jangan lama-lama juga, scene berpindah ke ruangan lain. Ada seorang bibi atau tante yang sedang ngobrol dengan ponakannya. Peran tante diemban oleh Yu Jung Yi alias Mbak Tato kesayangan kita semua. Yeay, mana nih Mbak Tato mania? Dan si ponakan culun kacamata ini bernama Tong Fang. Ceritanya, Tong Fang ini berkunjung ke rumah bibi atau tantenya itu untuk meminta izin tinggal di rumah tantenya. Dia baru saja diterima kuliah di salah satu kampus yang gak jauh dari situ. Dan daripada keluar biaya kos, lebih baik dia tinggal di rumah tantenya. Apalagi tantenya Mbak Tato, ya kan? Singkat cerita, setelah ramah tamah bertamu, si Tong membantu tantenya memasak nasi goreng. Tapi, karena dia nggak nyangka tantenya seseksi itu, Tong benar-benar nggak fokus. Selepas makan, tante dan ponakan ini masing-masing pergi istirahat di kamar. Ketika selesai merapikan barang bawaan dan mau tidur siang, Tong terkejut. Dia mendengar suara-suara aneh dari kamar tantenya. Karena amat penasaran, Tong segera mencuri dengar alias nguping di pintu depan kamar Mbak Tato. Tante Tato juga boleh, hehe. Ketika Tong berhasil sedikit membuka pintu kamar tantenya, yang mana sebenarnya ini tindakan ngawur, dia terbelalak. Mbak Tato, si tante Tong ini ternyata sedang melakukan servis rutin apem embem dan gunung kembarnya di atas kasur. Ketika sedang asyik-asyiknya, Mbak Tato sadar bahwa ponakannya ada di depan kamar. Dengan segera, ia beberes diri dan langsung membuka pintu. Betapa malunya Tong karena dia ketahuan nguping dan ngintip apa yang dilakukan oleh tantenya. Tong mencoba mengakui kesalahan dan minta maaf pada Mbak Tato. Tapi, bukannya marah dan mengusir ponakannya itu, Mbak Tato malah mengajak Tong masuk. Gue jadi ngeri anjing. Kan, lagi-lagi kan, cowok culun dapat rezeki lagi nih, dasar. Buat para ciwi, apakah benar cowok culun lebih menarik? Komen ya sis. Tanpa basa-basi, Tong disuruh naik ke atas kasur oleh Mbak Tato. Ponakan dan tantenya ini setelah tarik ulur, kemudian sepakat untuk melakukan kolaborasi serabi lempit dan rudal ular derik Black Mamba. Suatu aksi yang membagongkan. Jangan ditiru ya teman-teman, jangan main-main, don't play-play. Keesokan paginya, Tong Fang nampak duduk-duduk santai makan es krim bersama temannya. Temannya itu ya, Mas Sang Sang. Sudahlah ini, Tong mainnya bareng Mas Sang Sang. Sudah pasti arah dan orientasi permainannya adalah seputar dunia perburuan serabi lempit, ya kan? Tiba-tiba Mbak Tato lewat di depan mereka. Tong memperkenalkan Mas Sang Sang kepada tantenya itu. Dan setelah Mbak Tato pulang ke rumah, Mas Sang Sang mengatakan pada si Tong bahwa tantenya jos sekali. Dan inilah dia sesekali main ke rumah Tong dan tantenya itu. Gak pakai rencana kapan-kapan, Mas Sang Sang langsung main ke rumah Mbak Tato. Mas Sang Sang dan si Tong seneng banget karena Mbak Tato ini tante yang baik,
yang menyediakan makanan enak-enak termasuk tumpeng dan tolpit khas Bantul. Ketika mereka enjoy dengan jajanan yang disediakan oleh Mbak Tato, si Tong izin keluar sebentar membeli tambahan saus di minimarket terdekat. Entah gimana ceritanya, Mbak Tato malah menggunakan kesempatan berdua dengan teman ponakannya itu dengan menunjukkan aliran sungai yang membelah gunung kembarnya. Karena dipancing-pancing, Sang-Sang yang belum tobat dari member pemburu serabi lembut ngawur langsung saja mengajak tante temannya itu untuk melakukan cocok tanam berdua. Di tempat lain, di depan minimarket, si Tong bertemu dengan teman kuliahnya. Ya, itu adalah Saibum, yang sejak awal tadi kita tahu adalah pacar dari Mas Sang-Sang. Mereka sekedar saling menyapa dan lalu si Tong pulang. Ketika si Tong sampai di rumah tantenya itu, betapa terkejut si cowok culun berkacamata ini. Ternyata tantenya si Mbak Tato sedang disikat habis apem embemnya oleh Mas Sang-Sang. Suatu pemandangan yang membuat si Tong langsung mental breakdance ya bro. Keesokan paginya, Mas Sang-Sang ngedit bareng Mbak Saibum. Setelah jalan-jalan, mereka mampir warung makan untuk makan bersama. Akhir pekan dan ngedit belum lengkap bagi pasangan laknat ini, terutama Mas Sang-Sang. Mereka berdua mampir Red Window untuk melakukan cocok tanam dan perkejutan duniawi. Malam harinya ketika berpamitan sama-sama pulang ke rumah, Mbak Saibum ini merasakan ada yang aneh dari pacarnya. Ia memutuskan menguntit dan membuntuti Mas Sang-Sang. Ketika Mas Sang-Sang kelihatan masuk ke sebuah rumah, yaitu rumahnya Mbak Tato, Saibum kaget karena di belakangnya sudah ada si Tong. Si Tong penasaran kenapa teman kuliahnya itu mengendap-endap malam-malam sampai ke rumah tantenya. Dua teman satu kampus itu kemudian pergi berdua untuk makan dan curhat-curhatan. Karena stres dengan kelakuan pacarnya yang mencurigakan, Mbak Saibum memutuskan untuk mabuk-mabuan saja. Gak sampai di situ, Mbak Saibum melampiaskan kegundahannya dengan meditasi. Tapi bohong. Dasar semuanya udah dirasuki DNA cocok tanam, si cowok culentong mendapat rezeki nomplok karena teman kuliahnya itu mengajaknya melakukan pergenjutan duniawi saja. Hayo, siapa yang kalau ada masalah sama pacar malah cari pelampiasan mabuk dan jajan cocok tan... sudahlah. Keesokan paginya, kekesalan Mbak Saibum masih menyisakan residu-residunya. Mbak Saibum melabrak rumah yang kemarin dimasuki pacarnya. Terobos aja lah anjing ah. Langsunglah Saibum beradu mulut. Cekcok maksudnya. Dengan Mbak Tato yang gak mengerti ngapain ini cewek aneh masuk ke rumahnya dan langsung marah-marah. Bentar, kalian di mana nih? Mbak Tato atau Mbak Saibum gengs? Ketika mereka sedang adu besar-besaran emosi maksudnya, si Tong dan Mas Sang-Sang datang. Di depan Mbak Tato dan si ponakan, Tong Fang, Mbak Saibum langsung bertukar jigong dengan pacarnya, yaitu Mas Sang-Sang. Mbak Saibum sengaja memanas-manasi Mbak Tato yang diserangnya dan dicurigainya sebagai pelakor sejak tadi. Karena Mas Sang-Sang dan Mbak Saibum ini nggak punya malu, kemudian mereka melancarkan aksi cocok tanam di situ. Mbak Tato dan si Tong nggak mau kalah. Secara terstruktur dan terencana, mereka berempat adu cocok tanam dan perkejutan duniawi di rumah Mbak Tato. Duh, Om bingung nih. Ada masalah bukannya diskusi musyawarah, malah panas-panasan dan saling sindir serang lewat aksi cocok tanam. Kebersamaan sih kebersamaan, tapi nggak gini juga dong. Singkat cerita, karena kejadian aneh itu, si Tong dan Mas Sang-Sang malah timbul ide gila lain. Mbak Saibum dicampakkan dan mereka malah berencana bermain dan belajar bersama si tante. Setelah menelpon dan mengatur strategi, kita akan melihat suatu aksi beng-beng antara Mbak Tato, si tante ganas, bersama ponakan dan teman ponakannya. Emang dasarnya semuanya sudah kecanduan pergenjutan duniawi, tiga orang itu akhirnya saling jual beli serangan di rumah Mbak Tato. Cowok culun alias si Tong dan Mas Sang-Sang panen besar gengs. Dan film pun selesai. Gimana dengan alur film barusan gengs? Suatu ending yang aneh bin ajaib. Lebih mind-blowing lagi, tadi debat-debat adu argumen soal pacar yang slanky malah diakhiri aksi cocok tanam bertiga. Aduh. Mbak Tato versi rambut panjang emang sadis parah gengs.
Makanya si cowok Culuntong dan Mas Sangsang udah nggak tahan lagi. Ya, Mbak Saibum malah ditinggalin deh. Om sendiri mau keep sesuatu dari film ini nih. Curiga-curiga dan problem relasi kayaknya bisa diselesaikan dengan ngobrol baik-baik ya. Bukan dengan mabuk yang akhirnya membawa pada hal-hal ngawur. Apalagi tadi tuh, ngeri amat. Panas-panasan antar cewek, malah realisasinya adu cocok tanam. Nggak habis pikir nih om. Semoga kalian semua menjadi pemburu serabi lempit yang bijak ya gengs. Ngobrol dan jujur terus terang bisa jadi jalan untuk menyelesaikan masalah, bukan adu strong dalam dunia mendesah. Nah, itu tadi gengs alur film untuk hari ini. Bagi kalian yang ingin request film, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasimu untuk menikmati alur cerita film menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.